jadi tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, Mahasiswa semester 7 program S1 PAI dan PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Karisma Cicurug Sukabumi. Alhamdulillah, hari ini seperti yang dijadwalkan Bapak bisa eh, mengikuti atau kita hadir dalam kegiatan Zoom untuk mengganti beberapa pertemuan yang sebelumnya memang perlu untuk diisi karena memang penting. Beberapa pertemuan belakangan kita membahas tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana penyusunan proposal itu dimulai dari memahami apa yang disebut dengan buku pedoman skripsi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana memahami struktur penyusunannya. Kemudian yang ketiganya bagaimana menyiapkan referensi-referensi yang harus kamu siapkan. Oke, kita masuk pada sesi share screen. eh, Mengingat dulu apa yang sudah pernah dilakukan beberapa minggu lalu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Sudah. Oke, pertama yang harus diingat bahwa buku pedoman ini sedang dalam proses revisi. Jadi nanti kalau sudah selesai, pasti kalian akan mendapatkan bukunya. Dan sebelum buku itu dibagikan, akan ada sosialisasi dulu. Kayak sekarang ini adalah bentuk sosialisasi, ya, sosialisasi tentang buku pedoman penulisan skripsi. Eh, Apa kalian yang Duh, ya, ya. Balik lagi. Penyusunan skripsi yang kemarin sudah pernah kita mulai adalah dengan menampilkan dulu ini nih. Ada yang disebut dengan struktur penulisan proposal skripsi. Di sini untuk cover, ya, ada halaman judul, kemudian ada halaman persetujuan pembimbing, lalu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian ada latar belakang penelitian, ini bagian A-nya. Kemudian di sini ada batasan penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, F-nya penelitian terdahulu, G-nya kerangka berpikir, H hipotesisnya. Kalau ada hipotesis, berarti ini menunjukkan proposalnya proposal kuantitatif. Oke. Kemudian bagian I-nya ada metode penelitian. Setelah itu, rincian dari metode penelitian ini ada pertama pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tempat dan waktu penelitian. Ada 7 poin nih untuk bagian metode penelitian di penelitian kuantitatif. Oke, untuk kualitatif sendiri bedanya hanya sedikit, yaitu hipotesisnya dihapus, lalu nanti bagian metode penelitian ada yang disebut dengan kehadiran peneliti. Kalian bisa lihat itu di dalam buku pedoman di halaman ini, di bagian struktur penelitian kualitatif. Nah ini nih, di sini tidak ada huruf I, tetapi di sini ada kehadiran peneliti di bagian ini. Nah,
Ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tempat dan waktu penelitian. Ini perbedaannya di kualitatif dan kuantitatif. Ini kita coba copy saja bagiannya. Untuk bagian yang lainnya sama menggunakan daftar pustaka. Untuk kuantitatif, kita tulis di sini kualitatif. Eh, Ini untuk di struktur ininya ya. Apa? Di struktur bagian utama. Kan ada bagian awal, kemudian inti atau utama dengan bagian eh, akhir. Gitu. Ya, kita sudah memperkenalkan ini. Struktur ini jangan sampai keliru untuk mereka yang mau kuanti-kuali apa saja ini ada. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan apa saja yang harus ada dalam latar belakang penelitian. Oke, latar belakang penelitian ya. Jadi di tempat lain mungkin namanya latar belakang eh, masalah. Kalau di kita ditulisnya latar belakang penelitian. Gitu. Tolong disampaikan baik-baik. Kita mau coba untuk mengarahkan kalian memahami tentang bagaimana menyusun latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah itu? Bagaimana cara contohnya dan lain-lainnya kita akan coba sampaikan pada saat kali ini. Bentar kita tutup dulu nih beberapa file. Oke, kita mau coba untuk di penelitian kuantitatif dulu deh, di kuantitatif dulu, yang sudah di ACC oleh eh, Pak Adi atau Pak Hasan ya. Di grup Bapak buka, di sini ada contoh. Bapak akan berikan contoh untuk yang PG, PI dulu deh, PI. Di PI itu ada judul di Rina Santika. Ini ada judulnya oh, pengaruh kerjasama guru PAI. Ini tolong dihapus nih yang coret-coret. Apa ini? Coba hapus dulu, dihapus sendiri, dihapus sendiri. Rina Santika nih. Ada nggak Rina Santika? Pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap karakter tanggung jawab siswa. Karakter tanggung jawab siswa. Gimana ini? Di MTS Darul Amsor. Kayaknya si Curug ya. Si Curug. Kabupaten Sukabumi. Nih, ini mungkin ada beberapa yang harus sedikit direvisi. Mungkin maksudnya pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap karakter, mungkin terhadap pembentukan karakter ya. Nah, ini lebih tepatnya ini, pembentukan karakter tanggung jawab siswa di MTS Darul Amsor, Cicerui. Di sini terlihat ada dua variabel ya. Kalau yang kuantitatif, pertama adalah kerjasama guru PAI dan orang tua. Ini menjadi satu satu paketan. Kemudian ada pembentukan karakter tanggung jawab siswa. Di sini. Ini kalau dilihat dari sisi judulnya, kita akan tahu bahwa judul ini mengandung dua variabel utama, yaitu variabel X dan variabel Y. Dari mana kita bisa tahu? Karena biasanya, kita lihat biasanya.
penjelasan tentang judul kuantitatif itu ada kalimat dimulai dengan hubungan dengan terhadap apa sorry, pengaruh terhadap atau untuk yang sifatnya apa eh, komparatif menggunakan istilah perbandingan atau perbedaan ya. Tapi kalau ini karena kata-katanya pengaruh dan terhadap, maka bentuknya itu berarti bentuk yang terlihat nampak jelas ada variabel X dan Y. Oke, kalau judul ini kita akan coba breakdown dalam penjelasan tentang apa referensi yang penting untuk dikaji. Bapak coba pakai ChatGPT yang gratis untuk kita coba belajar bagaimana eh, untuk memahami tentang masalah judul ini. Jadi tujuan Bapak mau mengajarkan ini kepada kalian untuk bukan dalam rangka kalian hanya cepat saja, tapi juga paham dan ngerti. Gitu. Contoh begini, jika Anda adalah seorang guru besar nah, dan pembimbing guru besar, seorang dosen, guru besar dan pembimbing mahasiswa, mahasiswa yang sedang mengerjakan proposal skripsi, bagaimana jika ada mahasiswa yang memberikan judul untuk dilanjutkan ke tahap seminar proposal dengan judul nah, berikan tanggapan, kekuatan, kelemahan, dan saran perbaikan. Coba kita lihat bagaimana respon dia untuk bisa mendengar, melihat, dan juga ada dua tanggapannya. Kita pilih salah satu saja dan pilih salah satunya dengan menggunakan yang panjang lah, lebih panjang. Oke, ini lihat. Ini yang kuantitatif dulu ya. Berikut tanggapan yang saya berikan terhadap pembimbing. Sebagai pembimbing, saya tulis singkat, jelas, dan langsung ke inti. Maaf kalau ada sedikit typo. Judul ini masuk akal untuk penelitian S1. Topiknya relevan, objeknya jelas, variabelnya terukur, tapi masih perlu dipertegas supaya fokus dan kuat secara metodologi. Ini ini mungkin bagian dari cara kita untuk belajar. Terus tanggapan umumnya itu, kekuatannya topik sesuai dengan konteks PAI. Oke. Kedua, ada dua aktor penting yaitu guru dan orang tua. Ini memberi ruang analisis yang konkret. Kemudian karakter tanggung jawab siswa bisa diukur dengan instrumen yang cukup mapan. Lalu lokasi penelitian spesifik mudah dikerjakan dalam waktu S1. Ini nih kemudahan-kemudahan awal yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan research ini. Ya. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya adalah variabel X masih terlalu luas katanya. Ini kita kita lihat dari perspektif dia sebagai seorang pembimbing. Kerjasama guru dan orang tua itu punya banyak bentuk tanpa batasan. Maka analisisnya itu bisa bisa jadi kabur. Oleh sebab itu, variabel Y juga itu perlu operasionalisasi yang rapi agar tidak jatuh ke wilayah moral yang abstrak. Maka, menurut pandangan dia, judul ini masih panjang. Perlu pembaca bisa bingung kalau subjeknya bertumpuk, katanya gitu. Resikonya bisa bias. Maka mahasiswa cenderung menganggap hubungan kerjasama pasti akan ada dampak. Nah, klaim seperti ini perlu diuji dan bukan untuk diasumsikan. Maka saran perbaikannya apa? Nah, ini kan
kenapa dia menjadi detail? Karena kita memberikan promnya jelas. Ada tanggapan, kekuatan, kelemahan, dan juga saran perbaikannya apa. Maka perjelas katanya bentuk kerjasama yang diteliti. Contoh, komunikasi rutin, atau keterlibatan orang tua dalam tugas, koordinasi pembinaan, pilih salah satu sampai dua aspek yang bisa diukur. Nah ini kalau ditanya, bisakah contoh Pak saya memperbaiki? Bisa saja, gampang kalau perbaikan. Yang penting nanti pada saat kamu mengemukakan pendapat dan alasan, kamu juga melihat bahwa ini alasannya konkret bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, operasionalkan karakter tanggung jawab. Contohnya, gunakan indikator perilaku yang terlihat. Contoh, menyelesaikan tugas tepat waktu, membawa perlengkapan, dan mematuhi aturan kelas. Ini contoh. Contoh ketika sebetulnya itu buat nanti pada saat menyusun indikator. Ya, indikator. Oke. Kemudian, pertimbangkan judul yang lebih ringkas. Contoh, pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap tanggung jawab belajar siswa. Nah, mungkin maksud dari aspek karakter itu, tanggung jawabnya lebih pada aspek itu sebetulnya. Kalau judul awalnya kan ini nih, bahwa apa pembentukan karakter tanggung jawab saja. Tapi kalau di sini sudah disebutkan tanggung jawabnya itu tanggung jawab belajar siswa, terhadap tanggung jawab belajar siswa. Siapkan argumen alternatif bisa karena kerjasama tinggi atau tanggung jawab siswa rendah karena faktor lain. Ini adalah bagian analisis tidak berat sebelah supaya tidak berat sebelah tentunya. Lalu uji logika hubungan variabel. Nah ini tujuannya adalah untuk nanti kamu membuat kerangka berpikir. Jadi kalau logikanya tidak nyambung, nanti variabel satu dengan variabel yang dimaksud itu tidak akan bisa disambungkan. Pastikan tidak ada tautan yang terlalu disederhanakan. Sertakan teori pendidikan karakter, teori ekologi Bronfenbrenner, dan atau kolaborasi sekolah rumah yang relevan. Ini bisa kamu dapatkan ketika kamu nanti mengecek teori ini ke bentuk-bentuk lain. Ya, itu bentuk-bentuk lain. Oke, di sini dia sebutkan jika mau saya bantu merapikan rumusan masalah, variabel operasional, dan revisi judul yang tepat. Nah, coba ya silakan. Nah, berikan dia cara untuk bagaimana memperbaiki. Coba kita lihat, apakah menjadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Gitu. Jadi jangan sampai 100% percaya bahwa ini bakal baik, enggak juga. Ya, ini memudahkan dalam rangka nanti kalian menyusun. Ini Bapak menggunakan chat GPT-nya yang gratisan ya, belum yang berbayar. Kalau berbayar mungkin akan ada perubahan-perubahan dari sisi pernyataan, tapi tidak masalah. Yang penting secara substansi tidak berubah. Kalau hanya sebatas kedalaman itu bisa lain cerita. Ya, gitu. Oke, baik saya bantu susun langsung ya. Anggap saja apa ini? Ini biasanya internet ini. Ini bahan mentah yang kamu bisa copy ke proposal. Nah, usulan judulnya kata dia gitu. Pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap karakter tanggung jawab siswa di MTS Darul Amsor Cicuri Kabupaten Sukabumi. Itu yang pertama. Yang kedua, judulnya alternatifnya adalah pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap karakter tanggung jawab siswa. Sorry. Pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap tanggung jawab belajar siswa. Ini apa bedanya ya? Oh, di sini mah karakter tanggung jawab siswa, di sini mah tanggung jawab belajar siswa. Yang C-nya, pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua dalam pembinaan PAI, terhadap karakter tanggung jawab siswa. Di sini ada beberapa komponen yang sepertinya ditambahkan, tapi sebetulnya tidak akan bertambah apapun, karena variabelnya sudah jelas yang awal ini. Catatan singkatnya apa? Jika kamu ingin fokus pada konteks sekolah secara umum, maka pakai opsi A. Jika kamu lebih spesifik ke belajarnya dan mudah diukur, pakai opsi B. Dan jika kamu tekankan pada nuansa PAI, maka pastikan memilih yang bagian C. Nah, jika yang pertama ini nih, jika yang pertama tadi, rumusan umumnya, rumusan masalahnya bisa kamu jelaskan begini. Rumusannya satu, tapi nanti rumusan masalah khususnya tiga. Pertama, apakah terdapat pengaruh kerjasama guru PAI terhadap karakter tanggung jawabnya? Itu rumusan masalah umumnya. Lalu, bagaimana rumusan masalah khususnya? Itu tiga.
Satu yang variabel X, satu variabel Y, dan satu lagi adalah faktor X dan Y. Bagaimana tingkat kerjasama guru PAI di beransur? Bagaimana tingkat karakter tanggung jawab siswa? Apakah kerjasama guru PAI dan orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap karakter? Nah, ini kalau baru menurut Bapak, ini sudah benar. Rumusan masalah seperti ini sudah benar, ya. Nah, ini kalau kamu menggunakan judul yang pertama. Kecuali kalau kamu pakai judul yang kedua, seperti ini judul kedua berarti berbeda lagi. Nih, pengaruh kerjasama guru PAI terhadap tanggung jawab itu guru apa? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya ini. Nah, kalau misalkan mau dirubah, tinggal dirubah saja seperti ini. Nah, yang ketiga, penjelasannya adalah tentang variabel dan definisi operasional. Nah, ini dipentingkan ketika kamu nanti menyusun proposal, ya. Variabel X, nama variabelnya kerjasama guru PAI dan orang tua. Bagaimana konseptualnya ini? Kalau kalau seperti ini menggunakan ChatGPT, dia sudah melakukan apa ya sebutnya tuh ekstrak terhadap rumusan-rumusannya. Sementara kalau nanti dalam penulisan skripsi di proposal, kamu harus membreakdown itu dari berbagai referensi. Itu bedanya. Jadi kalau ini hubungan konseptual sudah disebutkan, hubungan definisi operasional juga sudah disebutkan. Ini sebenarnya sudah diambil dari berbagai macam referensi. Cuma kalau ini mah di di apa diberikan langsung supaya tidak lagi banyak persoalan gitu, ya. Nah, indikatornya apa saja? Pertama, komunikasi tentang perkembangan belajar. Ini untuk variabel X-nya. Kemudian ada kesepakatan aturan dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam kegiatan keagamaan sekolah. Kemudian ada pendampingan belajar dan ibadah di rumah. Kemudian jika itu akan dibuat menjadi instrumen, maka menjadi skala Likert 4 atau 5 pilihan bebas. Responden bisa guru PAI atau dan orang tua. Pilih desain yang paling realistis buat kamu. Desainnya yang paling mudah apa? Nah, untuk variabel Y, nama variabelnya adalah karakter tanggung jawab siswa. Jika pilih versi tanggung jawab belajar, sesuaikan saja istilahnya. Nah, definisi konseptualnya ini, apa yang dimaksud dengan karakter tanggung jawab siswa? Dia adalah sikap dan perilaku siswa yang menunjukkan. Ini juga adalah rangkuman dari berbagai referensi, ya. Termasuk definisi operasionalnya juga sama. Karakter tanggung jawab bisa diukur melalui skor angket yang diberikan kepada siswa dan atau guru yang memotret perilaku nyata siswa dalam menjalankan tugas. Satu, dua, mentaati aturan, tiga, menjaga amanah. Kan udah ketemu, rumusannya tiga. Makanya di sini indikatornya apa? Pertama, tanggung jawab itu tanggung jawab karakter tanggung jawab siswa itu di sini disebutkan ada tanggung jawab terhadap belajar, tugas belajar, yang kedua ketaatan terhadap aturan sekolah, yang ketiganya adalah menjaga amanah dan kepercayaan, yang kemudian yang keempat adalah konsistensi perilaku. Ini kalau dilihat dari strukturnya dia nulisnya sudah benar nih, ya sudah benar. Cuma kalau kamu sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, kamu jangan ambil dulu ini. Karena apa? Yang kamu harus lakukan adalah kamu menggabungkan dari berbagai referensi, lalu ketemu dengan apa sebut nanti naon eh, sintesisnya apa gitu, ya. Sintesisnya apa. Kemudian di sini ada saran struktur untuk bab satu seperti apa disebutkan nih. Identifikasi masalah kayak gimana, pembatasan masalahnya kayak gimana, tujuannya kayak gimana tuh sudah disebutkan kan dengan detail. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau hari ini kamu lagi menyusun proposal, kamu nggak beres proposalnya. Yang penting satu saja, jangan hiraukan ketika minta dibuatin tapi kamu nggak punya datanya. Maka data yang kamu harus tampilkan pada saat kamu menyusun proposal itu adalah data yang valid. Nih, ya. Nah, sekarang akan kita coba untuk contoh dibuatkan dulu deh, dibuatkan. Dibuatkan apa, Pak? Dibuatkan draft untuk sebuah latar belakang masa penelitian. Kita akan lihat contohnya nih di kuantitatif tuh yang ini nih. Eh, ah,
Nah, buat aja dulu. Coba dibuatkan outline-nya. Draft di atas adalah susunan susunan proposal skripsi pendekatan kuantitatif. Draft di atas adalah susunan proposal skripsi kuantitatif PGM dan juga PL. Ini orang masuk ke nih. Hmm. Tanggung jawab belajar karakter tanggung jawab apa? Karakter tanggung jawab ya. Bagian pertama. Nih, mohon buatkan outline outline latar belakang penelitian dengan judul ya. Ini outline latar belakangnya dulu. Ini kalau outline berarti belum mencerminkan keseluruhan. Dia masih bisa diisi oleh hal-hal lain yang diinginkan oleh kalian sendiri. Jadi nanti silahkan apa yang harus dimasukkan ke dalam sini itu tergantung pada apa yang harus disiapkan oleh kalian dari sisi referensinya. Nih, tuh. Nah, kamu kan sudah melakukan apa sebutnya itu pendataan terhadap 20 skripsi dengan 20 skripsi artikel untuk kamu jadikan sebagai bahan dalam penyusunan studi pendahuluan atau dalam penyusunan proposal penelitian ini. Tuh, dia. Nah, tuh. Ini adalah outline untuk latar belakang penelitian. Nah, kita kita coba masukkan untuk ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan masuk di bagian mana? Nanti kita masukkan juga untuk studi pendahuluan, untuk hasil studi pendahuluan, penulis masukkan nanti di bagian mana. Nah, itu juga perlu disampaikan di sini. Nah, kalian bisa lihat nih, ayat Al-Quran dan hadis bisa kamu letakkan di bagian yang jelas punya fungsi teoritis. Tempat yang paling pas ada dua, yaitu pertama di bagian latar belakang penelitian, di bagian mana nih? Di bagian normatif. Yang kedua, bagian landasan teori. Di sini disebutkan. Tuh, biasanya masuk di subbab tentang konsep pendidikan karakter atau konsep tanggung jawab dalam Islam, itu ada pembahasan tentang itu sendiri. Di kedua tempat ini berfungsi beda. Di latar belakang, ayat dan hadis cuma membuka makna terpentingnya topik. Tuh, bedanya begitu. Sementara di landasan teori, ayat dan hadis memberi fondasi konseptual yang lebih kuat. Jadi berbicara tentang kerjasama orang tua dengan karakter tanggung jawab siswa, itu ternyata ada didasari dengan ayat Al-Quran dan hadisnya sebagai landasan teologis gitu. Nah, kalau mau saya boleh pilihkan ayat dan hadis yang cocok beserta alasannya. Nah, kita kita minta aja. Ya, silakan. Ya, silakan pilih, pilihkan. Apa yang terjadi? Dia akan memberikan ayat Quran yang relevan. Nanti kita akan bisa masukkan. Tolong buatkan isinya. Nah, nanti kita belum masuk pada penjelasan tentang eh, hasil studi pendahuluannya. Gitu. No, amanah dan tanggung jawab ayatnya ini, ayat Qurannya, ini ayat Qurannya, ini hadisnya juga. Nah, hadisnya dia sebutkan ada tiga, ayatnya juga ada tiga. Posisi pemakaian dalam proposal bisa seperti ini. Di latar belakang pilih satu atau dua ayat yang terfokus, tulisan teori, kamu uraikan hadis dan ayat.
Kisahkan menurut tema amanah, keluarga, kedisiplinan, dan pembinaan guru. Tuh, kalau sudah begini kan enak nih. Ya, kalau kamu mau, saya bisa buatkan paragraf siapakah untuk dimasukkan ke latar belakang atau landasan teori itu. Sudah diberikan peluang. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, sekarang kita belum masuk ke situ. Sekarang saya mau masuk ke sini. Bu, jika hasil studi pendahuluan itu dimasukkan di mana? Kan kita harus tahu juga karena eh, bentuk dari laporan studi pendahuluan itu menjadi dasar kenapa kemudian kamu merisetnya tempatnya di situ. Nah, di sini nih. Studi pendahuluan katanya masuk pada bagian latar belakang penelitian. Iyalah, letaknya biasanya di bagian tengah atau menjelang akhir paragraf. Tuh, kan? Ini kalau kamu sering lihat skripsi-skripsi, itu suka begitu tuh, ya, di akhir-akhir gitu. Setelah kamu menjelaskan tentang konteks umum, peran PAI, dan pentingnya kerjasama guru dan orang tua. Karena memang judul X-nya itu ya, termasuk Y-nya juga adalah tentang tanggung jawab, ya, karakter tanggung jawab. Perannya jelas, menunjukkan kondisi nyata di sekolah. Yang kedua, menjadi dasar kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian menjadi jembatan menuju rumusan masalah. Apa? Studi pendahuluan. Dan studi pendahuluan itu kan kamu lakukan. Di mana? Di tempat riset kamu sendiri. Struktur sederhananya yang bisa dipakai adalah pertama paragraf awal, jelaskan pentingnya tanggung jawab dan peran PAI. Oke, kenapa harus menjelaskan tentang karakter tanggung jawab? Karena Y-nya adalah karakter tanggung jawab. Paragraf tentang teori umum, tentang pentingnya kerjasama guru dan orang tua. Kemudian paragraf studi pendahuluan, isi temuan awal kamu. Contoh, sebagian siswa telat kumpul tugas, pengawasan belajar di rumah belum konsisten, komunikasi guru PAI belum rutin, siswa ada yang kurang disiplin, bawa perlengkapan, dan lain-lain. Paragraf kesenjangan, nah ini untuk menceritakan gap penelitiannya. Ya, jelaskan bahwa belum ada penelitian kuantitatif di sekolah itu yang mengukur pengaruh kerja sama guru, orang tua terhadap karakter tanggung jawab. Nah, kalau kamu punya data studi pendahuluan dalam bentuk angka kecil, bisa bantu merapikannya jadi paragraf. Nah, jadi kita akan coba buatkan contohnya, studi pendahuluan. Contoh, ini, eh, ini kita berikan apa ya, ciri ya. Ada 3 orang siswa yang telah menentukan tugas pelajaran. Pelajaran tidak akhlak, karena kan PAI di madrasah ya, tidak akhlak. Pengawasan belajar di rumah belum konsisten. Menurut hasil wawancara dengan orang tua siswa, bahwa pengawasan belajar di rumah belum konsisten. Kadang lakukan, kadang tidak. Kesibukan orang tua dalam usaha jadi faktor yang mengakibatkan rendahnya pengawasan. Di samping pengetahuan orang tua juga jadi masalah tersendiri. Juga menjadi masalah tersendiri. Terus tersendiri. Komunikasi guru PI dan komunikasi guru PAI dan orang tua belum rutin dilakukan. Kemudian siswa masih ada yang kurang disiplin bawa perlengkapan di apa ya, Al-Quran,
Oh, Al-Quran maksudnya. Al-Quran, kemudian lagi apa? Kopiah, sarung, sendal, dan lain-lain. Nah, kita akan coba ini, buatkan ini. Ini studi pendahuluan. Nah, kita coba buat dia menjadi sebuah struktur paragraf-paragraf untuk dasar membuat latar belakang masalah penelitian. Tuh, ini bisa disempurnakan begini. Nah, ini paragraf sudah ada nih. Nah, mohon buatkan latar belakang penelitian disertai dengan atau dilengkapi dengan ayat Al-Quran, hadis, dan paragraf studi pendahuluan, paragraf hasil studi pendahuluan agar lebih sistematis dan benar. Nah, kita coba lihat bagaimana dia menuliskannya. Nih, nah ini yang membuat menjadi bagus atau baik dalam sebuah karakter. Ini belum kita tambahkan referensi, belum. Nanti kita akan coba kalau nanti referensinya dirubah jadi gimana. Dan ini jumlahnya pasti masih sedikit, belum banyak. Ya, belum banyak tuh artinya kalau dilihat halaman nggak nyampe 8 sampai 10 halaman. Minimalnya 8 sampai 10 halaman deh untuk sebuah latar belakang penelitian. Nih, tuh, ini kan masih kita kita akan coba dibuat di sini. eh, Mohon sisipkan referensi yang dikutip menggunakan teknik sitasi naratif dan parantetik menggunakan A Pak style 17 7 PH jumlah referensi artikel 15 buah dan buku yang relevan 5 buah. Dan ini bisa kemudian digunakan dalam mencermati hasil-hasil penelitian terdahulunya. Nanti kita bisa perubahan lagi dan perubahan lagi. Ini dia searching di web, pendekatannya. Tuh. Nah, kalau kamu mendapati ada hal-hal yang begini nih, das-das begini, tolong nanti diperbaiki. Ya. Jangan sampai ketahuan ini terus-terusan das begini nih. Ini kalau ChatGPT itu memang eh, salah satu kelemahannya dia selalu menampilkan das-das begini nih. Ya. Mana penelitian dahulunya? Tuh, masuk di sini. Tuh, oke. Dan ini belum disempurnakan. Kalau kamu setuju bisa kirimkan versi lengkap dengan daftar referensi. Nah, buatkan latar belakang penelitian, buatkan revisi latar belakang penelitian di atas. Jadi 1.500 kata atau 2.000 kata menjadi bukan najdi. Nah, kita lihat lagi. Ini pasti akan lebih panjang nih penjelasannya. Nah, hal-hal begini untuk menyusun latar belakang itu bisa dengan mudah dikerjakan jika bahannya kita miliki. Apa rumusan masalahnya juga kita sudah tahu. Apa judulnya juga kita sudah tahu. Itu, ya. Tuh, latar belakang penelitian. Ya, tuh, ada juga.
Nah, nanti kalau untuk ayat Quran, tolong nanti dituliskan ayat dan hadisnya. Ya. Di sini tidak disebutkan referensi nih, tidak ada referensi ini. Mungkin belum belum masuk, nanti kita lihat. Tuh. Di sini kayaknya tidak dia mencantumkan referensi untuk visitasi. Nanti kita akan minta dia untuk melakukan eh, ini kayaknya artikel 17 15 buah dan ini tuh. Apa yang terjadi? Kita akan lihat tuh. Referensi bawah adalah referensi akademik benar-benar ada untuk buku. Untuk artikel jurnal saya gunakan artikel yang wajar dan kredibel, namun sebagian masih bersifat sintetik but plausible agar pas dengan topikmu bisa menyesuaikan nanti. Tuh. Nah, tuh. Kenapa Bapak selalu menawarkan kalian untuk menjelaskan dan mengerjakan ini dengan AI? Yang penting kamunya cerdas menggunakan AI gitu. Jadi bukan hanya sebatas pemakai doang, tapi memang kamu paham bagaimana cara membuat naskah itu menjadi lebih bagus. Tuh. Ini nanti kalau misalkan belum sesuai dan perlu direvisi, nanti kita sesuaikan dan kita revisi. Tuh. Ini kan kita belum pertanggungjawabkan nih, apakah si artikelnya itu memang benar-benar bisa share benar atau memang itu hanya halu saja. Tuh. Oke. 45 menit dari tadi kita melakukan pembahasan. Bapak pikir yang paling penting dari penyusunan ini adalah kamu mengetahui tentang struktur dulu apa, strukturnya bagaimana. Nanti tinggal masuk pada rumusan masalah. Tadi kan sudah ada rumusan masalahnya nih ya. Bahasan berikutnya itu adalah tentang eh, batasan penelitian. Nanti kita lihat aja. Tolong buatkan batasan penelitian dari penelitian berikut. Nanti tinggal buatkan. Nih, ini masih menggunakan ChatGPT yang gratis ya. Tenang, bisa kalian pakai juga kalau dia bagus. Tapi nanti untuk pendeteksian dini terhadap referensi itu harus dilakukan betul-betul. Nih, rumusan masalah. Nih. Dengan rumusan masalah sebagai berikut, dengan rumusan masalah di atas, bisakah Anda membuat batasan masalah? Walaupun batasan masalah sebetulnya harusnya duluan ya. Batasan masalah. Bukan masalah untuk skripsi kuantitatif variasional. Apa yang terjadi? Kita lihat. Tuh, penelitian ini hanya menelaah hubungan antara kerjasama guru PAI, orang tua, dan karakter tanggung jawab siswa. Ruang lingkup penelitian dibatasi lebih terarah. Variabel yang dikaji hanya dua. Tuh, ini batasan masalahnya nih. Kamu yang tanya lanjut tujuan penelitian, manfaat penelitian, nah tinggal lihat aja. Tuh. Nanti yang paling repot sebetulnya dalam penulisan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Karena di kuantitatif dan kualitatif itu dua hal yang berbeda. Mungkin kita akan coba sampaikan di pertemuan besok tentang bagaimana cara untuk menyusun itu semua. Yang pasti mudah, tidak ada yang susah karena sekarang ada alatnya. Bahkan kalau kamu mau pakai, ada yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu Space yang pernah disampaikan kemarin di kelas PKMI kalau tidak salah. Itu
bayarnya murah kok, cuma 38.500 ada tuh akunnya kan bisa manfaatkan betul. Tapi harus belajar dulu bagaimana cara menggunakannya. Gitu. Ya. Tuh, ini manfaat teoritis praktis. Ini kerangka berpikir juga bisa dilanjut. Silahkan aja dulu. Nanti sebelum ya atau tidak, itu nanti belakangan. Yang penting kamu dapetin dulu insight-nya. Kamu dapetin dulu yang namanya wawasan tentang penulisan proposal itu kayak gimana. Gitu. Ini kerangka berpikir. Jangan dulu berpikir, ah ini salah, liar. Ulah, baca aja dulu, baca. Biasakan kalau kamu belajar dari online begini, itu kamu harus rendah hati untuk kamu bisa menerima masukan ataupun juga saran yang diberikan oleh orang di luar kita. Gitu. Ini belum pakai gambar, belum apa tuh belum. Nih, kita kalau mau pakai gambaran tentang metode penelitian ya kita rumuskan aja ke sini nih. Nih, metode penelitian. Set dengan komponen atau dengan komponen di bawah ini, di bawah ini, mohon buatkan bagian metode kemudian. Nah, kita lihat bagaimana hasil. Nah, ini yang menariknya nih. Tuh, kalimat kan tidak harus panjang-panjang, yang penting benar. Tuh. Cuma belum disebutkan jelas ya, populasinya berapa, sampelnya berapa, gimana cara pengambilan sampelnya, gitu. Instrumennya kayak gimana, itu belum. Ini baru gambaran awal. Tuh. Tekniknya, analisisnya apa, waktunya. Instrumen angket kita iyakan aja dulu, ya silahkan. Nanti kita perbaiki. Jangan sampai kalian 100% ngandalkan AI, tapi kalian nggak pernah tahu bagaimana caranya nyusun yang benar berdasarkan metode ilmu metodologi penelitian. Nah, itu yang keliru. Tuh, cara bekerja sama indikatornya ini. Ini kan kita belum bikin kisi-kisi penelitian, kita belum bikin apa gitu ya. Masih banyak yang belum dikerjakan. Tapi kalau kamu sudah mengerjakan ini, berarti tahapannya sudah mulai ada yang dikerjakan. Tuh. Tapi ini kan baru langsung semuanya dari ChatGPT, belum diambil dari referensi-referensi. Nah, tugas kita itu adalah mengambil dari referensi-referensi supaya tidak terdeteksi kita melakukan plagiasi. Itu. Oke, sudah lagi mau maghrib dan memang kita juga perlu menyesuaikan waktu. Intinya hanya satu, belajar mengerjakan skripsi dari sekarang, baca-baca dulu karena memang Bapak tidak ada apa UAS di kelas, tapi UASnya adalah proposal. Dan ketika proposal pasti bisa jadi ada revisi-revisi. Jadi jangan sampai kalian kagok revisi D, revisi D. Ya namanya juga begitu pasti ada revisi. Oke, mohon maaf jadwal waktunya ke Bapak ditarik. Mudah-mudahan kalau minggu hari besok nanti kita lihat situasinya. Kalau memang tetap di jam segini, kalau enggak di jam 19.30. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, dicatat saja dulu. Besok silahkan dipertanyakan. Ya, ini akan Bapak copy di internet, di YouTube. Nanti silahkan kalian bisa pelajari kembali tahapan-tahapan itu agar lebih baik lagi. Bapak mohon untuk PJ di absen saja dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir untuk PGMI dan PAI. Ya, oke. Nurul sama siapa? Ratu, tolong dibantu ya. Oke, terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.